Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Rapot Madura Podcast. Podcast. Sore ini kita kedatangan dari tim Let's Hope ya, Let's Hope. Jadi kemarin kita ada turnamen di tingkat Kabupaten Rembang ya untuk e-sport. Nah, ini kita datangkan langsung player-playernya dari tim Let's Hope yang kemarin dari MAN 2 Rembang yang berhasil menyabet juara 3 di tingkat Kabupaten Rembang. Nah, kembali lagi bersama saya Andi Dwi Dan saya Farah Khadijah dari kelas 10 M. Oke, langsung saja ya. Kita sore hari ini ngobrol seputar e-sport. Ya, selamat datang untuk tim Masuk yang kemarin sudah berhasil di event turnamen Liga Pelajar di tingkat Kabupaten Rembang ya, Madura Cup 2024. Kemudian nggak usah bertele-tele ya, kita langsung saja. Ini adalah peserta didik dari MAN 2 Rembang ya. Dari kelas berapa? 12 Oke. Tapi tanya, dari kapan sih kalian mulai main game? 2017. 2017 itu dari kamu ya, 2017. Kalau yang ini player satu sama dari 2017. Kamu juga 2020-an. 2020-an. Kalau yang satunya 2018. Oke. Kemudian apa yang kemarin menjadi motivasi kalian untuk ikut di Liga Pelajar tingkat Rembang? Karena kami ya jago lah. Ya, Oke. Kemudian itu apa sih yang membuat kalian itu selain itu ya, mungkin e-sport saat ini masih dipandang sebelah mata atau mungkin masih dianggap negatif gitu sama beberapa mungkin bapak ibu guru, kemudian orang tua juga ya kan. Kalian juga pasti ada hal yang berseberangan sama orang tua yang mungkin notabene kalian sering pakai HP, main gadget ya kan. Nah, kemudian apa yang membuat kalian supaya nantinya bisa dianggap e-sport itu bisa diakui? Ya, tentunya bisa menjuarai beberapa turnamen yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Oke. Misalnya provinsi mungkin atau nasional bisa. Oke. Berarti ini nggak kalian di tim Lasdom ini satu kelas ya? Ya. Satu kelas. Oke. Kelas berapa nih Kak? 12 12 guys. Sama saya. Nah, ini kita ingin tahu ya kan. Dulunya memang e-sport itu mungkin masih istilahnya dianggap negatif ya kan. Dengan adanya kemarin turnamen kemarin, ya mungkin kalian berhasil istilahnya dengan prestasi ya kan Cak? Kemudian kalian juga membuktikan kepada bapak ibu, kemudian kepada orang tua kalian bahwa ini juga bisa jadi prestasi gitu. Nah, harapan ke depan supaya nanti ada dukungan support, harapan ke depan ya supaya ada dukungan support dari mungkin bapak ibu guru atau orang tua. Itu kalian cara meyakinkannya gimana? Mungkin dari Mas layar gue. dengan cara memenangkan pertandingan lagi atau mungkin mendapatkan piala lagi. Oke, ada target di mana kalian akan menjuarai turnamen lagi gitu. Oke. Penghasilan atau hadiah yang lebih. Oke, kemarin ngomongin penghasilan, kalian kemarin dapat berapa? Nah, 250. 250. Oke. Tapi jangan dipandang dari nominal ya, karena kalian ini kan masih di tingkat pelajar mungkin ya. Yang kalian butuhkan ini kan mereka mungkin butuh prestasi aja, prestasi kemudian bisa membuktikan bahwa hal ini juga tidak hanya kegiatan yang negatif, tapi juga bisa diolah menjadi kegiatan positif gitu, ya kan. Kemudian apa yang kalian rasakan ketika selama momen-momen ini aja, yang kalian rasakan
di turnamen kemarin itu pada saat momen apa ketika kalian, oh ternyata rasanya ketika menang di turnamen seperti itu. Mungkin dari siapa? Player 1, player 2, player 3? yang biasa aja lah. Biasa aja. Nggak tegang-tegang kayak gimana? Enggak ada. Biasa. Oh, Biasa udah. rasa kurang, jadi nggak bisa lebih. Harusnya bisa juara berapa kemarin? Bisa, Juara 2. bisa. Terus, oke, kita coba cek ya. Kenapa kok kemarin bisa sampai juara 3? Banyak kesalahan. Banyak salah. Gonta ganti. Siapa yang main satu kita kan siapa? Oh gitu. Itu mungkin jadi secret atau mungkin jadi rahasia kalian ya. Artinya juga supaya tidak dibaca atau mungkin supaya tidak di match sama tim lain ya kan. Suatu saat kan kalian pasti di turnamen juga ketemu tim itu lagi gitu kan. Jadi pada intinya ada rahasia yang mungkin harus kalian jaga di situ, kekurangan tim itu ya. Kemudian bisa mungkin mau tanya seputar itu ekspor baru-baru. Kalau kamu sendiri tertarik nggak sama ekspor? Enggak, soalnya kan nggak pernah main game juga. Soalnya juga di pondok sih. Karena ini pondok. Pondok. Mondok. Modal, semua modal. Yang enggak gitu. Oh yang kayak tiga yang nggak modal. Kok bisa ngasih skill sampai menang gitu? Mainnya dari kecil. Kalian dari kecil. Dari season 2. Dari season Eh, ketika ya kalian bisa memberikan hal itu jadi prestasi ya kan? Kemudian juga mengubah mindset atau mungkin mengubah pola pikir orang-orang yang menilai ya kan, menilai kegiatan itu negatif. Kemudian saat ini yang sudah pada baik ya kan, ke depan ada nggak dari kalian yang nantinya ingin berprofesi atau mungkin ingin mendalami pekerjaan atau mungkin ingin menjadi seorang apa dari e-sport? Nah, itu ada nggak dari kalian? Kalau dari saya ya boleh lah jadi penjoki. Ini kan dari segi gaji kan lumayan. Oke. Kalau dari player 3, ada nggak besok suatu saat kamu mungkin ingin jadi player yang pro atau mungkin jadi bagian dari e-sport yang lain? Pengen sih jadi pro player. Ya soalnya pro player itu udah dengan saya dari SMP. Jadi ingin jadi pro player itu dari SMP ya? Oh gitu. Oke. Kemudian player gue nih, kamu besok di e-sport ya ke depan itu nanti ada nggak profesi yang kamu inginkan atau kamu kasih? Nggak ada. Ya ada. Terus tujuanmu ikut e-sport yang sampai saat ini itu apa? Kemarin ikut teman. Gimana teman? Oke. Kemarin dia itu ya, komen itu ya. Oh, live by ini. Oke. Satu tim berapa orang sih? 6. 6 orang. 6 orang berarti yang main 5, yang cadangan 1. Itu berlaku semua untuk e-sport. Apa hanya kemarin yang di Mobile Legends dan sebagainya? Semua. Oke. Kemudian kalian tahu nggak yang ngelola e-sport di Indonesia itu siapa? Lembaga, maksudnya lembaga atau mungkin tempat yang menaungi Lembaga di Indonesia yang menaungi e-sport itu SI, e-sport Indonesia gitu. Udah kenal sama SI? Nah, dikit-dikit. Oke. Kemudian di e-sport itu kan mungkin banyak hal yang bisa dipetik, ya kan? Bisa menjadi nilai positif di situ. Selain kalian mengejar prestasi, kemudian nanti kalian juga ibarat kata ingin jadi pro player, ya kan? Tapi tidak menutup kemungkinan kalian besok juga bisa jadi, ya kan, menjadi manajer tim. Nah, kalian punya tim, kemudian kalian bawa kemana-mana itu tim juara, ya kan? Dan itu juga lumayan. Nah, itu mungkin
eh, ini pun juga menjadi industri kreatif ya. Industri kreatif itu kalau kemarin saya lihat di beberapa sumber di internet ya kan, di Kemenparekraf, kemudian di Kemenpora ya kan, di Kemenpora juga itu saat ini juga masih dibahas, masih di istilahnya digodok e-sport itu nanti tujuannya kemana. Siapa tahu nanti kalian dari Masgroup ini ya kan, tim Masgroup dari Madura Rembang suatu saat ketemu manajer tim ya kan, kemudian ketemu mungkin tim yang sudah sering turnamen tingkat nasional ya kan. Nah jadi nanti kalian direkrut ya kan, siapa tahu itu juga rezeki kita tidak tahu ya kan. Nah kemudian selain nanti kalian jadi pro player di balik itu semua yang kalian harapkan khususnya sebelum kita closing saya ingin satu pesan dari kalian ya untuk e-sport. Jadi masing-masing nanti coba sampaikan satu pesan untuk dunia e-sport bagi kalian. Mungkin bisa dimulai dari layar 4 dulu. Silakan. Kalau dari saya, semoga e-sport makin berjaya, makin berkembang di pelosok-pelosok desa, agar semua orang bisa tahu e-sport itu gimana. Oke. Kalau layar 3. Ya, e-sport itu udah ramai sampai di Indonesia maupun luar negeri. Ya, semoga saya terus lah. Kemudian kalau layar 2, apa pesan untuk e-sport? Yang kamu tahu, yang kamu ingin sampaikan untuk e-sport itu apa? Oke, kita memikir jawaban. Lain satu dulu deh Pak. Silakan, saya satu. Yang kamu mau sampaikan untuk e-sport. Bisa ke depannya lebih berkembang lagi karena untuk pembuktian juga kepada dunia kan Indonesia cuma punya piala-piala itu benar menang dunia itu e-sport ya. Oke, mungkin untuk next time kita nanti kalau ada lagu lagi ya kan, ada yang lagi kita nanti kembali lagi ya. Saya pengen semua anggota tim kalian hadir tadi ya kan, tapi karena mungkin ada halangan, ada keperluan jadi kaptennya ya kemarin kaptennya yang nggak bisa hadir ya ini ya. Nah mungkin dia pengen kita itu apa namanya kupas gimana caranya dia memanage timnya, kemudian gimana caranya dia mengorganisir timnya, dia ajak kemudian sampai istilahnya bisa juara 3 dari 32 tim sekabupaten Rembang ya. Kemarin berapa? 32 tim. Jadi saya masih penasaran dengan kapten timnya gitu. Kapten timnya itu kira-kira dia mengakomodir atau mungkin mengkomunikasikan cara bahasa penyampaiannya gimana, yaitu pada intinya pada kapten tim. Mungkin bisa ada gambaran tentang e-sport. E-sport ini tidak hanya main-main virtual, e-sport ini juga bisa jadi ladang prestasi buat saat kuliah, saat dokter itu juga bisa. Ya kan Pak? Jadi bisa untuk menembus ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga ya. Apa yang kemarin disampaikan oleh bapak-bapak Mabu ya kan, Pak Hanis, kemudian Pak Kepala Umat, Pak Mukson ya kan, sama Bapak Kepala Madura Rembang, Kak Sawi. Nah itu juga kemarin, kamu juga kemarin yang Iya, sama ini ya. Oke, mungkin hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Ya, kita ketemu dengan tim Masgroup yang kemarin juara 3 di tingkat Kabupaten Rembang dalam ajang turnamen Madura Cup 2024. Next kita akan kupas tuntas lagi tentang mereka karena mungkin ada beberapa anggota tim yang tidak hadir ya, jadi nanti kita kupas tuntas lagi untuk mereka gitu. Oke,
Ica, ada pertanyaan Ica? Ya, ada. Oke, kita tutup sampai di sini dulu ya. Tetap di Madura Oke. Podcast. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.